Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maharaja. Saya dari kelompok 5. Materi saya ialah pengertian analisis korelasi parsial. Kata korelasi sendiri telah dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa korelasi yaitu salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dalam bidang matematika juga dikenal dengan turunan parsial, yang berarti perubahan nilai suatu fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel dengan cara menurunkannya menjadi satu persatu. Misalnya, sebuah fungsi yang terdiri dari dua variabel X, maka variabel Y dianggap sebagai konstanta. Sebaliknya, untuk membuat turunan parsial dari fungsi tersebut terhadap Y, maka variabel X dianggap sebagai konstanta. Sedangkan pengertian parsial dalam penelitian ialah pengujian untuk meneliti pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang pada umumnya menggunakan uji T, statistik atau uji Z. Analisis korelasi parsial. Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1 sampai dengan negatif 1. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, penulis memberikan kriteria sebagai berikut. 0, tidak ada korelasi antar dua variabel. Lebih besar 0 sampai 0,25 adalah korelasi sangat lemah. Lebih besar dari 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. Lebih besar 0,5 sampai 0,75 adalah korelasi kuat. Dan 0,75 sampai 0,99 adalah korelasi sangat kuat. Kegunaan analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial atau partial correlation digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan, dibuat atau tetap sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai negatif 1. Nilai semakin mendekati 1 atau negatif 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah. X naik, maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan berbalik, yaitu X naik, maka Y turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Menghitung korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstanta. RY12 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar dari 1 kurang RY2 kuadrat dikali 1 kurang R12 kuadrat. Koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan. Nah, ya. RY21 RY2 dikurang RY1 dikali R12 per akar 1 kurang RY1 kuadrat dikali 1 kurang R12 kuadrat. Koefisien korelasi antara X1 dan X2 apabila Y konstanta R12Y sama dengan R12 dikurang RY1 dikali RY2 per akar dari 1 RY1 kuadrat dikali 1 kurang RY2 kuadrat. Ini adalah rumus menghitung korelasi parsial terhadap hubungannya, misalnya antara
Y dengan X1. Yang X2 adalah konstanta Y dan X2 apabila X1 adalah konstanta. Seperti turunan parsial tadi. Kalau misalnya ini konstanta, ini adalah variabel yang akan diturunkan. Ya, X1 dan 2 ini diturunkan dan Y adalah konstantanya. Ya, udah keterangan. Koefisien korelasi antara RY12 ini adalah antara Y dan X1, di mana X2 adalah konstan. Ya, kalau ada titiknya itu, X2 ini kan mengatakan di ini konstan. Jadi, RY2 ini berarti X1 adalah konstan. Ya. Setelah titik itu X1 konstan. Ini Y yang konstan. Jadi, RY1 itu koefisien korelasi antara Y dan X1 ya. RY1 adalah Y ini koefisien korelasi antara Y dan X1. Sedangkan RY2 adalah koefisien korelasi antara Y dan X2. Sedangkan R12 koefisien korelasi antara X1 dan X2. Ya, contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan positif antara pengeluaran, pendapatan, dan banyaknya anggota keluarga. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 7 rumah tangga. Datanya adalah sebagai berikut. Rumah tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 rumah tangga datanya ini. Ini adalah variabelnya. Yang pertama itu pengeluaran, pendapatan, dan banyaknya anggota keluarga. Seperti itu. Jadi menghitung koefisien produk momen dulu kita. Itu rumah tangganya tadi, ini adalah X1 ya. X1 5, ini X2-nya. Ini adalah seperti menghitung koefisien produk momen. X1, X2 itulah tadi. X1 itu tadi apa tadi kita buat? X1 adalah pengeluarannya. X2 adalah pendapatan dan Y adalah banyaknya anggota keluarga. Jadi X1 adalah pendapatan, yang kedua X2 pengeluaran, ini adalah banyaknya anggota keluarga. Jadi X1 kuadrat ini jadi 5 kuadrat 25 ya kan. X2 kuadrat 16, Y2 kuadrat 9 ya. X1 dikali Y, 5 dikali 3, 15. X2 dikali Y, X2 dikali Y, 12. X1 kali X2, 5 kali 4, 20. Jadi ini adalah jumlah sigma dari X1, sigma dari X2. 23 ini adalah sigma dari X2. Sigma Y adalah 40, sedangkan sigma X1 kuadrat adalah 489, dan seterusnya. Ya. Setelah itu menghitung korelasi produk momen. Untuk variabel Y dengan X1 maka kode rums akan berubah seperti berikut. RY1 N X1Y kurang X1 sigma Y. Sigma X1 sigma Y per N X sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Ya, dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat kan ya. Tadi N-nya itu berjumlah berapa? 7. Ini kita hubungan apa? Variabel Y ya, variabel Y terhadap koefisien korelasi antara Y dengan X1 ya kan. Koefisien korelasi antara Y dengan X1. Y-nya itu siapa tadi? Y-nya ini adalah jumlah keluarga, sedangkan ini adalah X1-nya adalah pendapatan. Jumlah keluarga, apakah ada hubungan jumlah keluarga dengan pendapatan? Jadi N-nya itu berapa tadi N? N ya. N-nya itu banyaknya yaitu 7. Banyaknya rumah tangga itu ada 7. Baru sigma X1 dikali Y ya. Sigma X1 dikali Y. Sigma X1 dikali Y. Sigma X1 dikali Y. Sigma X1 dikali Y. Nih 348 ya. Apakah 348? Ya 348 ya kan. Sigma X1 40 ya. Dibagikan 156
dibagikan dengan 168,93. Jadi dari perhitungan di atas didapatkan RY12 itu 0,96 dan 0,77 dan RY12 sama dengan negatif 0,72. Dapat penulis disimpulkan ya bahwa posisi lebih besar 0,75 sampai 0,99 itu adalah korelasi sangat kuat menurut Surwono, dan posisi 0,6 sampai 0,79 itu adalah kuat menurut Sugiono. Jika melihat dari uraian hasil penelitian tersebut, korelasi positif kuat karena hasil perhitungan mendekati positif 1. Itu RY12 0,96 dan RY12 0,77, dan korelasi negatif kuat karena perhitungan mendekati negatif 1 dengan RY12 sama dengan negatif 0,72. Notasi X1 untuk pendapatan per bulan tadi. Notasi X2 itu adalah pengeluaran dan notasi Y adalah jumlah anggota keluarga. Berdasarkan perhitungan sebelumnya ya, dibuktikan bahwa RY1 itu 0,92 dan RY2 itu 0,42 ya. RY1 ini adalah hubungan variabel X1 dengan Y ya. Dan ini hubungan variabel X2 dengan Y. Ini hubungan X1 dengan X2 ya. Maka tulis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA terdapat hubungan ya signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana X2 konstan untuk yang ini. H tidak terdapat hubungan ya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dengan variabel Y di mana X2 konstan. Maka dibuatlah RY12 tidak sama dengan 0. H0 itu RY12 sama dengan 0. Maka kita cari R hitung dengan menggunakan ini ya, rumus tadi. RY12 itu 0,92 dari hasil yang tadi ya kan, dikurang 0,42 dikali 0,13 dibagikan dengan 1 dikurang 0,42 kuadrat dikalikan dengan 1 kurang 0,13 kuadrat. Hasilnya adalah 0,96. Maka taraf signifikansinya adalah 5% karena ini adalah penelitian pendidikan ya. HA tidak signifikan ya. Ya, H0 signifikan jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel dan R tabel ya. Maka H0 ditolak. Derajat kebebasannya itu N dikurang 2. N-nya itu jumlah apanya tadi? 7 ya kan? 7. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan 5, dengan alfa itu 0,05 atau 5% dari tabel R kritis persen didapat nilai R tabel itu 0,754 ya berdasarkan tabel ya. Jadi 0,96 ini lebih kecil ya kan di antara negatif 0,754 ya, maka H0 diterima atau signifikan. Maka kesimpulannya hipotesis 0 yang berbunyi tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana variabel X2 konstan ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang bersembunyi terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana variabel X2 adalah konstan. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.